Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita Waalaikumsalam. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kali ini kita bertemu kembali di pertemuan ke 6 ya, pertemuan ke 6 mata kuliah applied komputer. Kali ini saya akan bahas dua soal yang mungkin soal A sama soal B ini pernah teman-teman kerjakan sebagai soal UAS ya, soal UTS kemarin. Dan untuk soal B sama D ini belum saya terangkan. Nah, yang pertama saya terangkan dulu untuk soal yang B ini tentang laporan lembur karyawan ya di sini untuk soalnya. Nah, di sini yang harus kita isi yaitu kolom jabatan, gaji pokok, status, tunjangan istri, upah jam lembur ya, jam lemburnya, kemudian uang lemburnya, kemudian total gajinya. Di sini contohnya upah lemburnya 5.000 ya. Kita tandai dulu di sini. Nah, ini untuk keterangan prosesnya. Kita isi dulu yang jabatan. Jabatan diambil dari 3 karakter pertama berdasarkan tabel bantu. Karakter pertama yang sama antara tabel master ya, tabel master saya kasih warna dulu biar mudah membedakannya. Nah, kalau yang tabelnya banyak ini kita namakan tabel master ya. Kemudian untuk yang di bawah yang tabelnya tidak terlalu banyak, ini tabel bantu. Kita warnain hijau saja. Nah, yang sama antara tabel bantu dan tabel master itu apanya? Di tabel bantu kode jabatannya terdiri dari 3 digit. Yang isinya 101, 102, 103, 104. Nah, si angka-angka ini apakah terdapat juga di tabel master atau tidak? Nah, terdapat tetapi sudah bergabung dengan kode yang lain, alias ada kode yang lain ya, ada M, ada S, ada strip di sini. Ada yang ditambahi dengan strip M, strip S gitu di kodenya. Nah, berarti tidak bisa kita langsung ambil kan ya kode jabatannya, berarti harus diambil dulu karakter yang kita butuhkan dari kode jabatan yang full ini. Nah, sedangkan dalam soal diambil 3 karakter berdasarkan tabel bantu. 3 karakter pertama, kalau kita mendengar 3 karakter pertama berarti rumusnya itu lab ya, karena ngetik komputer ataupun ngetik Excel itu pasti pertamanya itu adalah di kiri dulu, berarti rumusnya adalah left ya. Kita cari dulu 3 karakter pertamanya, left, teksnya kita klik, kemudian titik koma 3, kurung, tutup. Nah, sekarang sudah muncul kodenya. Kemudian baru kita timpa dengan dengan rumus lookupnya. Kira-kira kalau bentuk rumusnya seperti ini, memanjang ke pinggir, berarti tabel bantunya jenis apa? Diki, bentuk tabel seperti ini bentuk apa jadinya? Ya, lookup. Kalau dia ke pinggir, banyakannya ke pinggir ya, ke kanan, berarti itu jenisnya lookup horizontal. Nah, ini jenisnya horizontal. Oke. Berarti rumus ini kolom jabatan ini merupakan gabungan antara lookup ya dan left. Karena left-nya kita sudah temukan tadi yang isinya kode 101, 102, 103, 104. Nah, kita tinggal menambahkan lookup di depannya. Kemudian langsung loncat ke kurung tutup yang merah ini. Kemudian isikan dengan titik koma. Nah, masuk ke tabel array. Tabel array itu apa? Ya, tabel bantunya. Tabel bantu yang ini. Kita blok. Kemudian seperti biasa kita absolutkan F4 titik koma. Baris keberapa yang kita ambil untuk memunculkan jabatannya. Ingat, kalau lookup itu kan kita kaitannya dengan baris ya. Kalau lookup itu baris ke 1,
untuk kodenya, baris kedua untuk jabatannya. Berarti yang akan kita munculkan atau yang kita perlu munculkan adalah baris keduanya. Kemudian kita tinggal tekan tambahkan titik koma 0 untuk memastikan 100% si jawaban kita itu berhasil. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, kenapa NA itu sebenarnya biasanya kaitannya dengan karakter string, karena kita bisa lihat di sini. Ingat, dalam VLOOKUP ataupun dalam lookup, si lookup value-nya itu harus sama jenisnya, ya. Jenisnya harus sama. Kira-kira angka yang di bawah ini nih, angka yang di bawah sini, kemudian angka yang ada di kode jabatan yang di tabel master ini, apakah jenisnya beda atau sama? Kan pernah saya bilang ada angka murni, ada angka karakter. Mana yang termasuk ke angka murni, mana yang masuk ke angka karakter. Nah, kalau yang di tabel bantu ini kira-kira angka murni atau angka karakter di sini? Lala, udah ajuin belum Lala? Sudah, Pak. Nah, kalau yang di tabel bantu ini angka murni atau angka karakter? Angka karakter. Murni. Kalau tidak ada tambahan huruf, tidak ada tambahan simbol, ini angka murni. Yang kita bisa kali, bisa bagi, bisa kurangi, ini angka murni. Kalau yang angka yang ada di kode jabatan yang di tabel master ini, nah ini baru angka karakter karena sudah bercampur dengan huruf dan simbol. Makanya si angka si 101 ini tidak bisa langsung untuk dikali, kan harus dipecahkan dulu stringnya gitu, alias tiga karakter sebelah kiri dia harus diambil dulu. Nah itunya mah sudah, tapi beda karena Excel kan gak mau yang ini misalkan jenisnya apa, yang ini jenisnya apa, jadi harus sejenis gitu, sejenis. Kalau angka murni, kalau angka karakter. Nah kita mau mengalah kemana? Mau ngalah ke angka murni atau mau ngalah ke angka karakter? Kalau ngalah ke angka karakter, ya angka yang di bawah ini harus diubah ke angka karakter dengan cara menambahkan kutip di awal angkanya. Nah seperti ini tuh. Jadi keanggapnya si angka 101, 102 ini tidak beda dengan karakter biasa, dengan huruf biasa. Nah maka ada isinya gitu. Karena kalau tadi tanpa kutip dia angka murni gitu, gak mau digabungin tuh si Excel tuh gitu, akan NA, beda jenisnya. Atau kalau kita mau ngalahnya ke angka murni, berarti yang angka karakter yang harus kita ubah dengan cara mengconvert yang asalnya string jadi punya nilai asli, yaitu dengan cara menambahkan value sebelum left. Nah, value. Nah, seperti ini. Value, jadi dari string dikonvert lagi ke angka murni. Kemudian kurung tutup juga nih, di kurung tutup yang setelah left ini. Ya, yang biru kan untuk rumus left. Yang merah ini untuk menutup rumus value gitu. Untuk yang hitam berarti untuk menutup rumus lookup, seperti itu. Jadi kalau seperti ini bentuknya, jadi yang asalnya angka karakter kita rubah lagi ke angka murni. Kan ketika angka sudah bergabung dengan karakter yang lain, dia akan jadi otomatis akan jadi angka karakter gitu. Apalagi kalau belum dipecahin. Nah, dipecahin juga masih dianggap angka karakter, apalagi kalau tidak. Maka jalannya kalau mau mengalah ke jadi angka murni, kita tambahkan value di sininya. Jadi punya nilai, itu punya nilai angka asli. Nah, maka ini pun sama. Dia akan berhasil tanpa merubah tabel yang di bawah. Nah, terserah hematnya kalian mau pakai yang mana dan ngerti yang mana. Dua-duanya pun benar ya. Apa mau simpel, mau pakai kutip aja boleh, itu pun lebih simpel ya, dan tidak salah gitu. Sambil kita rapihkan ya. Nah, kemudian ngerti kan ya maksudnya apa yang dimaksud angka murni, apa yang dimaksud angka karakter sekarang?
Jadi dalam rumus VLOOKUP ini si lookup value-nya itu jenisnya tuh sama. Kalau karakter lagi, kalau angka lagi gitu. Kalau mau ngarah ke angka karakter berarti yang angka murninya harus kita ubah dengan cara merubahnya jadi angka karakter dengan cara menambahkan kutip 1 di angkanya, di awal angkanya. Kalau mau ngarahnya ke angka murni berarti tinggal menambahkan rumus value sebelum stringnya seperti ini. Jadi dari asalnya karakter diubah langsung ke angka murni kayak gitu. Oke. Kemudian untuk gaji pokok, ada yang join tadi. Nah, untuk gaji pokok di sini kalau ada kata jika otomatis lah ya. Kalau kata jika otomatis pikiran kita tuh langsung ke if ya. Sama dengan jika jabatannya sama dengan supervisor, maka 3 juta. Jika jabatannya sama dengan foreman, maka 2 juta. Jika jabatannya sama dengan mandor, maka gajinya 1.500.000. Jika kalau ininya gak bisa diklik ya, berarti kita klik yang bawahnya kemudian geser pakai arah ke atas. Nah, seperti ini. Sama dengan operator, maka gajinya 1 juta. Kasihan sedikit sekali. Oke. Kemudian kurung tutup sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Karena if-nya pun ada 4. Kemudian kita drag. Ini mah mudah ya. Kemudian kita biasakan untuk rubah ke akunting supaya rapi. Kemudian untuk status ya, status diambil satu karakter terakhir. Berarti kalau terakhir kita langsung ingetnya ke kanan gitu. Pokoknya kalau ngetik awal di kiri, ngetik di akhir kanan berarti ya. Berarti ini right. Nah, right-nya dulu kita munculkan. Right kode titik koma 1 kurung tutup. Nah, kayak gini. Tapi jawaban ini bukan jawaban yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah status aslinya ya, status lengkapnya gitu. Berarti ada if, karena di sini ada kata jika. Jika right satu karakter terakhir dari kanannya sama dengan M, maka married. Nah, married. Kemudian if right, teksnya diklik titik koma 1, satu karakter dari kanan sama dengan S, maka single. Kutip. Kemudian kurung tutup sebanyak 2 kali. Oke. Tinggal kita drag. Kemudian yang berikutnya maaf, kok diulang lembur ya. Nah, kalau salah gini kita tinggal geser gini ya. Misalkan teman-teman, kok ngisinya di kolom yang salah, gak usah dibalikan lagi, gak usah diulangi lagi, tinggal kalian drag aja dengan cara drag seperti ini. Misalkan saya nih ya, ngisinya salah, malah di status malah di uang lembur, tinggal di blok seperti ini, kemudian dragnya seperti ini nih, posisi kursornya harus seperti ini, kita tinggal pindahin. Nah, tidak akan berubah, akan benar karena kita mindahin posisinya saja, tidak merubah rumusnya. Nah, setelah itu tinggal rapiin lagi bekasnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang punya pengalaman nanti salah
ngisi kolom, tidak usah diulangi lagi rumusnya, tinggal blok. Nah seperti ini. Cara mindahinnya harus kursor yang bentuknya kayak gini nih, 4 arah, si kursor hitamnya ke segala arah gitu ya, 4 penjuru arah. Nah kan beda ya antara ngebloknya. Nah ada kursornya kayak gini, ini hanya posisinya buat ngeblok. Yang putih ini ada untuk ngedrag. Kalau ngedrag seperti ini ya, ngedrag rumus. Nah kalau ini ngedrag mindahin posisi, dia pindah posisi pun tidak akan berubah nanti isinya mah, karena hanya berubah posisinya saja gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah tunjangan istri. Jika kode statusnya menikah, maka 20% mendapatkan 20% dari gaji pokok. Jika single, maka 0% dari gaji pokok. Duduk sama ayah. Iya, sok. Nah, berarti jika statusnya sama dengan married, nah jangan kejebaknya. Kalian misalkan jangan berisik. Jika kodenya kode statusnya menikah, nah di tulisannya menikah, kalian misalkan tulis di sini menikah. Nah nggak gitu ya, tapi tetap harus fokus ke apa sih value-nya ataupun si apa ini namanya logical testnya. Karena di sini married, ya udah ikuti married. Jika statusnya sama dengan married, nah maka dia mendapatkan 20% dari gaji pokok. Berarti 20% dikali gaji pokok. Nah gini, jika statusnya sama dengan single, maka 0 ya, 0%, mau 0 aja ataupun dijabarin 0% dikali dikali gaji pokok, itu pun bener ya, gak jadi masalah. Ataupun cuma satu if yang dipakai, Pak, if F7 sama dengan merit, maka 20% kali E7 jadi koma 0, itu pun bener. Mau pakai satu if, mau 2 if dijabarin kayak gini nggak salah gitu. Tapi kalau posisi buat belajar ya kita nggak ada salahnya buat jabarin dua-duanya gitu, biar lebih lengkap aja gitu. Nah seperti ini. Kemudian kita tinggal drag ke bawah, kemudian accounting. Nah, uang lembur sama dengan jam lembur dikali upah lembur per jam. Nah, berarti sama dengan uang lembur ya, jam lembur dikali upah lembur per jam. Nah ini, nah dikali ini, kemudian jangan lupa di absolute Fn F4, karena kan kita akan drag ke bawah ya isinya seperti ini, kemudian drag ke bawah, kemudian sama ini pun di accounting. Untuk yang total gaji ya sama dengan berarti gaji pokok ditambah tunjangan istri ditambah uang lembur seperti ini. Oke, kemudian untuk ini kita ubah, ubah di sini aja ya. Nah di merger, ininya di merger sampai sini. Kita sekalian rapihkan tabelnya. Oke. Kemudian kita kasih warna yang sama dengan bagian atasnya. Kemudian data kanan yang ini. Kemudian kita Ctrl A dulu, rubah fontnya. Kemudian jangan samakan semuanya, fontnya 10, posisinya tengah-tengah semuanya. Oke, kita lihat lagi, cek lagi lebar-lebar kolomnya. Kalau yang perlu kita lebarkan, kita lebarkan. Nah, seperti ini ya. Oke.
Ini kita bikin accounting saja, kemudian kasih garis ini. Nah gitu. Kemudian kesininya kita tinggal mengisi rumus yang sum ya, total seluruh gaji misalkan. Berarti dari sini kita sum biasa ya, kalau ini sum dari atas sampai bawah. Kemudian sama kita drag ke bawah, ke pinggir. Untuk yang ini number isinya, nggak pakai rupiah. Kemudian terbesar berarti sama dengan max di blok. Kemudian drag ke pinggir, number terendah min, kita blok kurung tutup, drag lagi ke kanan, number. Kemudian untuk gaji rata-rata berarti average, kita blok kurung tutup, drag. Kemudian jumlah data berarti count ya. Kalau kita ngedrag isiannya berupa angka itu count, tapi kalau isiannya berupa karakter atau huruf kita pakainya counta. Karena yang akan kita blok ini adalah isinya angka, kita pakai count saja. Nah, semuanya isinya 10 ya, 10 data. Oke. Nah, satu soal sudah kita selesaikan. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua, yang ini. Nah, ini soal yang langganan muncul di uji kom ya. Bapak maaf. Gimana? Pak Arya. Oh, join. Bentar. Ya. Ya. Nah, kita masuk ke soal D ya. Nah, di sini tentang toko ya, toko elektronik berarti ini, karena nama barangnya nama elektronik semua. Oke, langsung saja. Di sini nama barang, strip merek. Nah, berarti ada dua rumus yang dijadikan satu nih kalau nama barang kemudian diikuti mereknya. Seperti ini. Nama barang diambil dua karakter pertama berdasarkan tabel bantu kode barang. Nah, ini kan tabel bantu kode barangnya ini yang lengkapnya. Ini kode barang yang dipecahan dari nama barang ya. Kalau ini nama mereknya, kodenya seperti ini, pecahan kode merek. Nah, kita lihat di sini. Ya, makasih. Nanti ya. Nah, nama barang diambil dua karakter pertama berdasarkan tabel bantu kode barang. Untuk merek diambil dua karakter terakhir. Jadi untuk nama barang karakter pertama, dua karakter pertama, untuk merek dua karakter terakhir. Nah, berarti rumusnya itu ada left, ada right. Oke. Untuk nama barang, ini tabelnya bentuknya apa? Tabel bantunya bentuknya apa? VLOOKUP. Yang merek bentuknya berarti VLOOKUP. Nah, ya akan kita munculkan berarti kan nama barangnya dulu. Berarti kita kerjakan dulu yang VLOOKUP-nya. Sama dengan karakter pertama ya, berarti left, teksnya diklik, titik koma, 2, kurung tutup. Nah, ini kan untuk kode nama barang ya. Nah, muncul nih seperti ini. Kode nama barang sudah muncul.
Kemudian kita timpa dengan rumus VLOOKUP karena untuk memunculkan nama barang yang di bawah, di tabel di bawah. VLOOKUP lab, kemudian loncat ke kurung tutup yang merah ini, titik koma, tabel array-nya kita blok, tabel bantu VLOOKUP-nya, kemudian kita F4 atau Fn F4, titik koma, kolom keberapa yang diambil untuk memunculkan nama barang? Kolom kedua, karena kan tabel bantunya cuma 2 kolom. Berarti kolom kedua. Oke. Kolom kedua ya yang diambil, titik koma 2, titik koma 0 ya, untuk 100% keakuratan rumus kita. Kemudian enter. Nah, di sini baru muncul nih nama barangnya aja, tapi belum dengan mereknya. Pak, gimana cara nambahin merek ataupun rumus di dalam VLOOKUP dan HLOOKUP dalam satu sel? Biasanya kan dipisah-pisah, Pak, misalkan. Nah, berarti harus kita membutuhkan yang namanya operator penghubung ataupun jembatan penghubungnya. Jembatan penghubungnya itu kita bisa pakai 2 cara. Pakai dan yang simbol, kemudian yang satunya lagi pakai concatenate. Ada rumusnya sama dengan concatenate. Nah, tapi yang pertama kita coba dulu pakai operator yang dan ya. Dan itu bukan yang n ya, bukan AND, tapi dan memang dan simbol. Nah, kita tambahkan di sini dan. Nah, untuk yang tadi kan untuk memunculkan kode merek ini kan 2 karakter dari kanan ya, 2 karakter terakhir, berarti HLOOKUP right kan? HLOOKUP right. Karena bentuk yang untuk ngambil mereknya itu ada bentuknya HLOOKUP kan, tabel bantunya berarti right, HLOOKUP right. Teksnya diklik ataupun kodenya kita klik, titik koma 2 karena 2 kodenya yang dibutuhkannya. Kemudian kurung tutup, titik koma, tabel bantu yang HLOOKUP ini kita blok, kemudian kita F4, titik koma, baris keberapa yang kita butuhkan untuk memunculkan merek? Baris kedua ya, titik koma 0 untuk akurasi 100% jawaban kita benar. Kemudian kurung tutup. Nah, benar nih, setrika nasional seperti ini. Tapi kira-kira ngerjain ini teh udah rapi belum kalau bentuknya kayak gini? Belum. Nah, kita kan berarti PR kita tinggal merapihkan. Cara merapikannya, apakah mau pakai spasi ataukah menggunakan strip sebagai pemisahnya antara nama barang dengan mereknya? Karena dilihat dari judul kolomnya ini pakai strip, ya udah kita ikuti pakai strip. Nah, berarti kita sekarang harus menambahkan strip di sini setelah dan yang pertama. Nah, si strip itu kira-kira termasuknya angka atau karakter? Karakter. Berarti kalau karakter harus pakai apa? Iya, betul, harus pakai kutip. Berarti kutip, strip, kutip. Nah, diapit dengan kutip 2 karena dia sama halnya dengan huruf lah ya. Kan strip itu simbol ya sebenarnya. Tapi kan dia bukan angka. Berarti kalau bukan angka dia harus pakai kutip. Kemudian tambahkan lagi dan lagi satu lagi simbol dan di sini. Pak, buat apa satu lagi itu simbol dan? Nah, dan yang pertama yang ini untuk menjembatani rumus VLOOKUP dengan strip. Dan yang kedua untuk menjembatani strip dengan rumus HLOOKUP. Nah, gitu. Jadi di jembatannya ada 2, jembatan VLOOKUP ke strip, dari strip ke HLOOKUP. Nah, kayak gini. Ya. Kemudian kita enter. Jadi seperti ini. Nah, kan ada lebih rapih lah ya. Pak, bisa gak pakai spasi? Pokoknya apapun yang ada dalam kutip ini kita bisa tambahkan. Mau dipakai seperti ini, Pak. Mau strip, mau spasi, strip, spasi, bisa nggak? Bisa. Pokoknya apapun yang ada dalam kutip itu kita bisa tambahkan. Nah, seperti ini. Nah, itu ya, ngerti ya? Ada juga pakai yang cara concatenate. Kalau concatenate
pemisahnya itu adalah titik koma. Nah gini, titik koma dulu ya antara VLOOKUP dan HLOOKUP. Kemudian kita tambahkan di sini concatenate. Nah si concatenate itu adalah rumus untuk menggabungkan beberapa sel, isian sel, tapi yang terdiri dari ataupun yang isinya teks ataupun isinya rumus. Pokoknya menggabungkan rumus ke dalam satu sel gitu. Nah, concatenate kemudian kurung tutup ya untuk menutup rumus concatenate-nya. Ya jatuhnya sama. Kalau kita tidak menambahkan strip akan seperti itu bentuk isiannya. Berarti kan kalau mau pakai strip berarti kutip spasi strip spasi kutip titik koma lagi. Nah, yang jadi jembatannya di sini adalah titik koma ya, titik koma, tetapi harus menggunakan rumus concatenate dulu. Nah, sama hasilnya mah. Terserah kalian simpelnya pakai rumus yang mana. Pak, pakai dan asal lebih ngerti ya udah pakai dan gitu. Tapi concatenate juga kadang dibutuhkan dalam beberapa hal ya kalau di pekerjaan mungkin. Tapi kalau buat Pak dan mau pakai dan aja dah gak error ataupun gak terlalu ribet rumusnya, ya udah pakai. Saya rasa dan juga masih simple lah gitu. Oke, itu ya, ngerti kan sekarang ngegabungin dua rumus dalam satu sel, VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, selanjutnya harga pokok diambil dua karakter dari karakter keempat dikalikan dengan harga $1. $1. Nah ini masih murah ya, kita rubah saja lah. Sekarang teh 15.000 contohnya. Nah, oke. Karakter ke 4 ya, diambil dua karakter dari karakter keempat. Berarti mid ya. Mid, teksnya diklik, dimulai dari karakter keempat sebanyak 2 karakter katanya kan. Kemudian kurung tutup dikali ke harga $1. Nah, yang ini. Kemudian jangan lupa di F4. Nah, kemudian drag accounting. Oke. Kemudian total. Nah, kalau total kalau kita gak baca rumus mah pasti langsung 165.000 dikali 7. Tapi yang diinginkan soal ini ternyata tidak seperti itu. Yang diinginkan di soal ini untuk mengisi rumus total adalah yang diinginkan di rumus ini untuk mengisi kolom total adalah harga pokok ditambah 25% dari harga pokok itu sendiri. Jadi dinaikkan dulu 25%, baru dikalikan ke jumlah terjualnya. Ya, jadi dinaikkan dulu. Mungkin buat keuntungannya ya, 20% dinaikin dulu baru dijual. Jadi ngambil keuntungannya 20% dari harga aslinya. Berarti caranya gimana? Ya ikuti bentuknya seperti ini, ada kurung buka, kurung tutupnya nih. Berarti kurung buka harga pokok ya ditambah 25%. Nah, pakai kurung lagi karena kan ada perkalian kan. 25% dikali harga pokok itu sendiri. Kemudian kurung tutup. Kurung tutup lagi. Nah, seperti ini. Berarti kalau bentuk rumusnya seperti ini, yang dikerjakan yang mana dulu? Yang mana dulu? Iya, yang 25% dikali D7 dulu sebelum dikali D7 yang harga aslinya. Kemudian kalau setelah ini baru dikalikan ke terjual. Nah, seperti ini. Jadi kan harga asli ditambah 25% dari harga aslinya. Ya. Baru dikalikan ke jumlah terjualnya. Jadi keuntungannya ditambahkan dulu 25%. Nah, ini harga jualnya seperti ini jadinya. Oke. Nanti ya harus teliti di bagian kurung buka kurung tutupnya, mana yang harus dikurung buka, mana yang harus dikurung tutup, mana dulu yang
angka-angka yang memang diutamakan untuk dikerjakan ataupun di perkalian terlebih dahulu, yang ini kan. Nah, kemudian untuk diskon ini if-nya ada 1 2 3 4 5 6 ya. Minimal ada 5, lengkapnya ada 6. Nah, kita ngisinya lebih dari dulu ya, semuanya lebih dari 1 juta. Jadi dari angka yang terbesar dulu kemudian ke terkecil. Jika sama dengan jika totalnya lebih dari 1 juta, maka diskonnya 25% dari total itu sendiri. Nah, jika totalnya lebih dari 800.000, maka 20% dikali total itu sendiri. Jika totalnya lebih dari pakai sama dengan ya, maaf. Nah, ini pakai sama dengan lebih dari sama dengan 500.000, 500 tuh maka berapa persen? 15% dikali total itu sendiri. Jika totalnya lebih dari sama dengan 300.000, maka 10% dikali harga total itu sendiri. Jika totalnya lebih dari sama dengan 200.000, maka 5% dikali total itu sendiri. Jika totalnya kurang dari 200.000, maka 0% ya, dikali total sendiri. Kemudian kurung tutup sebanyak 6 kali ya, karena if-nya pun ada 6 tadi. 1 2 3 4 5 6. Nah, seperti ini. Nomor 6 itu. Kemudian di akunting. Nah, seperti ini. Kemudian bonus terakhir ya, bonus. Nah, di sini untuk bonus ada kata jika. Jika totalnya lebih dari 2 juta dan diskonnya lebih dari sama dengan 1 juta, maka mendapatkan tas keren. Berarti ada N ya. Ada if N. Jika totalnya lebih dari sama dengan 2 juta, lebih dari 2 juta, tambahin N ya di sini, tambahin dulu N, if N 2 juta dan diskonnya lebih dari sama dengan 1 juta, kurung tutup, maka diskonnya, kurung tutup merah ini kan untuk menutup rumus N ya, untuk menutup rumus N, karena if mah nanti terakhir ya, di akhir, maka mendapatkan tas keren. Nah, bentuknya tulisan berarti tas keren.
berbentuk teks. Tas keren. Jika totalnya lebih dari sama dengan 1 juta dan diskon lebih dari sama dengan 500.000 kurung tutup, maka mendapatkan payung. Kutip. Tip yang terakhir, jika totalnya kurang dari 1 juta, nggak pakai sama dengan ya, karena di soalnya nggak pakai sama dengan 1 juta, pakaian, dan diskonnya kurang dari 100.000, totalnya kurang dari 1 juta dan diskonnya kurang dari 100.000, kurung tutup, maka mendapatkan gelas. Nah, kurung tutup, kutip, kurung tutup sebanyak 3 kali, if-nya 1, 2, 3, enter. Nah, false nih yang ini Pak, yang ini false Pak, sama yang bawah. Berarti kan ingat, yang false itu bukan berarti salah mutlak, tetapi mereka itu yang memang tidak masuk ke kriteria yang tadi kita sudah rumuskan. Tidak termasuk ke ketiga kriteria ini, tidak termasuk yang lebih dari 2 juta dan 1 juta, tidak masuk lebih dari yang 1 juta yang lebih dari 500.000, tidak juga yang kurang dari 1 juta sama 100.000. Berarti jawaban opsional harus kita siapkan kan. Jawaban opsionalnya berupa apa? Karena jawaban aslinya berupa teks, berupa huruf, maka jawaban opsionalnya pun harus berupa huruf kembali. Nah, berarti kita tinggal menambahkan di sini. Nah, paleo if false dengan isian tidak dapat bonus. Nah, seperti ini. Kalau isiannya berupa karakter lagi. Kalau isinya berupa angka lagi. Biasanya kan kalau opsional yang berupa angka itu isinya titik koma 0 kan. Untuk mengganti si 0 itu menjadi 0 rupiah gitu. Nah, seperti ini. Kemudian drag ke bawah. Oke, kesininya tinggal seperti biasa. Sum. Ini ujikom yang muncul 3 tahun terakhir ya, yang muncul dari tahun 2019, 2020, 2001, 2022, 2000 sampai 2021 masih pakai yang ini nih, gabungan ini. Jadi memang ini harus benar-benar bisa lah gitu. Tapi kok min ya? Saya ngetik min. Oh, ada min. Nah, terendah berarti min, kurung tutup, kemudian rata-rata average di blok, kurung tutup, kemudian jumlah data tadi apa, count, kita blok. Nah, gini. Oke. Makan coklat satu. Boleh. Udah tadi makan. Ya udah tuh. Nah, setelah itu kita tinggal biasa merapikan ya. Merapikan bentuk tabelnya, kita Ctrl A dulu semua halamannya di area sini, Ctrl A. Kemudian kita rubah fontnya. Kemudian samakan fontnya dulu ya, 10 ya. 10 atau 11 lah, gak terlalu besar. Kemudian tabelnya juga kita benerin, gak usah terlalu tebal. Nah, kayak gini juga. Oke. Kemudian ininya tinggal di merger cell ya, posisinya yang ini enggak ya. Nah, posisinya kita rata tengah untuk yang atas bawahnya. Kemudian yang total ini kita merger cell.
dan harus kepake pembelajaran untuk ngerapihin tabel ini harus benar-benar bisa kalian implementasikan di pekerjaan gitu. Kemudian kasih warna bebas sebenarnya, yang penting kalau kalian kerja di perusahaan warnanya warna corporate kantor masing-masing atau warna corporate perusahaan masing-masing. Ya bentar lagi, Masih banyak kerjaannya. enggak, bentar aja. Satu Kemudian lagi. tambahin ini. Nah, kemudian kalau Tambahin. tabel bantu, Tabelkin ayah. tabel bantunya kita bedain warna aja. Bedain ayah warnanya. Iya, mau bedain warna. Contohnya saya ngambil warna hijau. Oke. Kemudian lebar barisnya kita atur. Kita samain dulu lebar barisnya biar kelihatan rapi juga. Khusus untuk yang judul-judul ini kita kasih lebar saja sedikit. Nah, Masih lebar dikit. iya. Nah, kalau yang bawah mungkin nggak usah terlalu lebar juga ya. Nah, segini aja. Nah, yang ini kita kasih warna yang agak cerah dikit. Nah, yang ini. Oke. Kemudian samain. Main ayah. Yang teks kita rata kiri ya. Main begitu dong mainnya. Nah, ini kita pakai gunting boleh. Penting. Oke, kayaknya nih. Kemudian yang ininya tinggal ke 14. Kemudian itu sama. Ayah. Iya, akan ngajar. Nah gini. Jadi jangan biarin kalian masih di kalibri, kemudian rata atas bawahnya masih masih rata bawah gitu. Jadi tugas-tugas yang kalian kirim ke saya juga baiknya sudah kalian benar-benar perhatikan kerapihannya juga gitu. Karena hasil akhirnya itu bukan hanya tentang bisa rumus, tetapi gimana kalian bisa ngerumus kemudian bisa menyajikan datanya dengan rapi, itu yang akan kepake banget mah gitu. Kalau sekedar bisa rumus banyak orang yang bisa gitu, tapi kalau orang yang bisa rumus kemudian dia memperhatikan sisi dari kerapihannya, itu orang yang jarang-jarang gitu, nggak banyak lah gitu. Maka penting bagi kita juga untuk memperhatikan sisi kerapihan dari membuat sebuah dokumen atau tabel. Penting lah gitu. Nah, kemudian ngeprint ya, terakhir ngeprint materi keberapa yang ngeprint sebenarnya udah dibahas. Nah, kalau ngeprint karena tabelnya bentuknya agak panjang, berarti kan harus ada yang kita sesuaikan. Kita masuknya ke page layout, kemudian ke margin, ke custom margin. Nah, kemudian page-nya dulu kita lihat, karena yang kertas yang kita gunakan di kantor kita biasanya kan A4 ya, A4 atau M4. Kita pilihnya yang A4 dulu. Kemudian marginnya kita atur, untuk atasnya kita kasih 1,5 atau 2. Kemudian untuk left sama right-nya kita kasih 1. Untuk header sama footernya kita kasih 0 ya, 0 header and footernya. Untuk bottomnya kita kasih 1 juga. Kemudian jangan lupa di checklist horizontalnya ini supaya kiri kanannya nanti sama. Nah, bisa dilihat kan perubahannya ketika saya checklist horizontal, dia si kiri kanannya akan sama. Kalau di Word mah, kalau di Microsoft Word itu namanya justify gitu. Kemudian kita klik OK. Nah, ini garis semu putus-putusnya. Kalau misalkan garis putus-putusnya ini masih di sini, maka akan menyisakan kolom bonus nih nanti yang nyebrang ke halaman kedua. Berarti ada yang perlu kita sesuaikan scale-nya. Kita gak bisa maksain 100%, harus kita scale-nya kita turunin ke 95% contohnya. Kemudian Ctrl P. Nah, seperti ini.
Pak masih ada nih tabel yang bawahnya, tabel bantunya yang nemer misalkan ya, seperti ini. Satu lagi. Nah seperti ini berarti harus kita turunin lagi sampai semua tabelnya masuk. Nah berarti kemungkinan di 80% baru masuk semua. Nah seperti ini ya, jadi tabelnya masuk semua, kemudian baru kita print. Tabelnya berapa tadi? Belum, bentar lagi ya. Kemudian kita tinggal print. Kalau di sininya ada printer asli, misalkan ada Epson, ada Canon, ya kita tinggal pilih printernya, kemudian kita print, otomatis akan tercetak. Kalau dimintanya bentuk PDF, berarti cari yang printernya yang PDF, kemudian tinggal print, kemudian simpan nama file itu apalah ya, nggak bisa lah ya teman. Nah sisi kerapihan juga. Kemudian kemarin mungkin masih ada yang error-error tentang terbilang ya, yang error-error tentang terbilang. Kalau downloadnya mah udah bisa berarti kan ya, downloadnya mah tinggal searching di internet terbilang.xlam, kemudian masukin ke folder download. Bentar dulu ya, bentar lagi aja. Nah kemudian masuk ke developer ya. Kalau di sini ya developernya belum ada, berarti ke file dulu, kemudian ke more, kemudian ke option, nah kemudian ke customize ribbon. Nah ya, pastikan si developernya ini di checklist, kemudian oke. Nah nanti kan otomatis ada menu developer nanti di sini. Kemudian setelah muncul, ini posisinya ketika kita udah download si Excel terbilangnya ya, terbilangnya sudah di download. Kemudian masuk ke add-ins. Nah, ke add-ins. Nah, kalau di sininya belum ada terbilang, kita browse. Nah, tadi kita ingat-ingat nyimpennya terbilangnya di mana? Misalkan nyimpennya tadi di download, Pak. Berarti masuk ke download, kemudian klik terbilangnya. Nah, terbilang. Oke, misalkan ya. Kemudian di oke. Nah, posisinya harus di checklist ya. Posisi ininya harus di checklist kayak gini. Dicentang kayak gini biru. Kemudian kalau misalkan error, misalkan terbilangnya kita coba simpan di sini ya. Adik, jangan berisik. Nah, terbilang misalkan di sini sama dengan terbilang. Nah, kita pakai ini. Kemudian kurung tutup. Nah, kan ada kan ya muncul rumusnya 41.306.200 rupiah, 250 rupiah. Nah ini kan berhasil. Kalau di sini teman-teman menemukan error, nah ceknya di sini nih, ceknya di macro security. Nah di macro security ada 3 yang harus diperhatikan. Di tab makro, nah makro setting posisinya harus enable. Nah posisi ininya harus enable, nggak boleh disable, harus enable untuk di macro setting. Kemudian yang kedua di protect view. Protect view jangan sampai ada yang di checklist, sama di checklist harus nggak ada yang di checklist, checklistnya dihilangin semua, kosong, tidak ada yang checklist. Kemudian yang berikutnya yang terakhir ada di trust locationnya. Trust locationnya harus menambahkan folder yang kita dimana nyimpan si Excel terbilangnya. Karena kita menambahkannya di folder download, berarti tambahin folder download ke trust locationnya dengan cara add new location, kemudian browse, kemudian tinggal klik download si folder download ini, kemudian tinggal oke. Kemudian oke. Kalau dia belum ada, dia akan langsung terkonfirmasi karena saya sebelumnya sudah menambahkan folder download, jadi seperti itu. Kemudian tinggal oke. Otomatis si rumus ini kalau nggak ada masalah lagi udah bisa gitu ya, udah jalan si rumus terbilang ini. Kemudian kalau misalkan Pak ini mau hurufnya yang awalnya huruf besar semua, ini kan kecil ya, huruf awalnya doang yang 4, yang 4-nya doang yang ada huruf besarnya, kesininya huruf kecil semua.
Kalau mau dirapihin berarti pakai proper di sininya. Proper kan huruf awal dari suku katanya yang besar. Proper. Nah, proper di tab kemudian kurung tutup. Jadi setiap awalan kata dia akan huruf kapital kayak gini. Sudah ya? Sudah paham tentang terbilang ini? Oke, ada yang sudah berhasil di laptopnya masing-masing atau di komputernya masing-masing? Berhasil Pak. Ya. Ada apa? Ya. Oke, kalau yang belum berhasil berarti 3 hal tadi di sini nih. Di macro security-nya yang perlu di setting untuk macro setting, kemudian protect view sama trust location-nya. 3 ini aja sih. Punya saya juga asalnya mah error tapi pas saya praktekin udah bener. Oke, kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup. Kalau uji kom yang online gimana itu Pak Masih? Kalau uji kom semuanya offline sih. Kalau kemarin kakak kelas juga semuanya offline. Apa sih namanya teh? Kalau asesornya mah iya online, tetapi tetap didampingi oleh dari pihak kampus. Nanti teh kalian akan diarahin di mana kalian ngedownload soalnya, kemudian juga dikasih waktu. Online itu tidak tapi tetap diawasi pakai Google Meet ya, pakai Zoom. Kalian harus kalau punya HP-nya kalian harus join di Google Meet-nya, harus wajahnya kelihatan tetap gitu. Nah, nanti dikasih waktu, kan ada teori dulu tuh, teori misalkan 30 menit, kemudian selebihnya ngerjain Word dulu, ngerjain surat ya, yang waktu itu mungkin Mimers ataupun bikin surat lah gitu ya, paling tingginya bikin Mimers lah, kemudian bikin PPT yang kemarin yang belajar tentang yang bikin yang Pancasila, kemudian produk, nah kayak gitulah. Ada hyperlink, yang paling utama hyperlinknya jalan dan harus bisa di print ke PDF. Untuk yang Excel ya kayak gini sih, ada rumus gabungan antara if sama VLOOKUP, if lookup, kemudian ada rumus gabungan yang kayak gini mungkin paling tingginya mah, kemudian ngeprint kayak gitu. Untuk uji kom biasanya kita ada pengayaan juga, kita minta kisi-kisi soalnya dari asesor ataupun dari LSP-nya, kemudian sambil ngasih referensi soal-soal yang pernah muncul sebelumnya. Jadi insya Allah kalau ya ada waktu luang buat mempelajarinya seminggu itu, 2 minggu itu, insya Allah lulus lah. Kemarin pun yang kakak kelas kalian kan juga alhamdulillah semuanya pada kompeten karena apa istilahnya teh, benar-benar ngikutin gitu. Ketika itu pengayaannya juga kalau nggak salah offline, mereka juga ada gitu, hadir sore-sore ya, saya ngeluangin waktu, mereka maunya apa, kalau kalian maunya offline ya sok, paling saya seperti biasa di jadwal sore kan sampai malam. Kalau mau online nya juga bisa kayak gini, nggak jadi kendala lah, menyesuaikan dengan kondisi kalian. Kalau misalkan kamu offline sambil dicek latihan soalnya sore-sore biasa bisa. Ini sih kan jangka pendeknya kan kalian uji kom kan bayar 300.000, jadi lebar lah kalau sudah sampai lulus mah gitu, udah sampai kompeten mah ya. Untuk kompeten itu harus latihan biar kepake gitu sih. Sertifikat uji kom juga kan 3 tahun ya, karena kan LSP mah suka ada perpanjangan, jadi 3 tahun teh lumayan buat nambahin kualifikasi, nyimpen. Kalau yang mungkin nyari kerjaan baru ya bisa dipakai, kalau yang masih di perusahaannya bisa nambahin kualifikasi pekerjaannya gitu. Ada apalagi buat kita yang posisinya di admin harus punya gitu, jadi buat bukti kalau kita benar-benar menguasai aplikasi perkantoran Word, Excel, PowerPoint ini. Masih umum sebenarnya sih, tapi saya pribadi mandang anak LP3I gitu, setidaknya untuk urusan yang Word mah
Word, Excel, PowerPoint-nya kita tuh harus lebih jago gitu daripada kampus-kampus yang lain gitu. Karena LP3 itu kan dijagokannya di prakteknya gitu. Kalau teorinya mungkin ya kalah lah. Anak kita jarang baca buku, jarang ngulik tentang teoritisnya. Tapi kalau urusan prakteknya kayaknya nggak kalah diadu lah ke anak-anak LP3I mah sama anak S1 sekalipun juga gitu. Dan yang paling penting kalian kalau yang udah kerja, kerapihannya itu. Saya pribadi kalau ngajar di reguler ya gak segan-segan gitu, gak segan-segan buat nyuruh mahasiswa buat benerin hasil pekerjaannya kalau mereka belum ngerapihin tabelnya. Mereka bisa udah bener rumusnya, tapi kalau masih teksnya masih gak proporsional, warnanya mereka masih sesuka hati, ya saya suruh benerin gitu. Ada yang pertama-tama Maya pertemuan pertama kedua teh si tabelnya teh masih warna-warni ya, misalkan atasnya merah, ininya ya si isiannya kuning, baris keduanya hijau, nah gitu. Anak-anak reguler kadang pertemuan pertama ada yang kayak gini sesuka hati gitu, tapi saya terangin di konteks belajar oke lah, kadang bisa gitu. Tapi nanti takutnya hal ini tuh jadi kebawa ke pekerjaan gitu, kita tuh jadi warnanya kumaha kita we misalnya, padahal kan harus tahu ada loh warna corporate, warna logo corporate di kantor kita, ya pakai itu gitu. Kalaupun tidak ada ya gak berlebihan lah gitu ngambil warna. Kemudian rata kiri, rata kanan, rata tengah gitu yang kita pakai. Nah kalian sudah bisa melihat gitu dari yang sebelumnya tabelnya standar, ya menurut saya pribadi ya mungkin ini standar lah kerapiannya, belum dibener-benerin. Kemudian kita rubah dengan lumayan rapi lah segini mah gitu. Nah ini kepake nanti kan, dan kepake nanti nyajiin data teh enak gitu kebacanya. Itu sih. Ujikom tenang, Ujikom ada pengayaan 2 minggu, sambil saya pun akan nge-share contoh-contoh soal gitu. Contoh soal tuh 2 sampai 3 contoh soal lah yang memang fokusnya buat ke Ujikom. Insyaallah kalau kitanya punya waktu buat mempelajarinya mah sambil nge-review kan, kalian nanti ketemu Ujikomnya lagi di bulan Oktober. Berarti kan ada space waktu setengah tahun tuh nggak belajar Excel gitu ya. Jadi pasti perlu diingatkan lagi gitu. Kakak kelas kalian pun waktu kemarin sama, Pak lupa lagi ini tuh gimana gitu. Itu tuh yang saya anggap pinter, ada yang lupa lagi. Tapi pas diingetin lagi sambil lihat video lagi, mereka ingat. Coklat dari air Enggak. dibekuin diginikin. Enggak, yang enggak minum itu, nanti minum air putih ya. Udah ya. Ada yang tanyakan lagi terakhir sebelum saya tutup? Udah ya. Oke, kalau sudah nanti saya kirim 2 soal yang ini ya. 2 soal ini yang isiannya nanti biasa teman-teman tinggal ngisi rumusnya doang. Gak usah bikin dari awal karena saya anggap sudah bisa lah ya. Mungkin di pertemuan besok akan saya akan ngirim gambarnya doang, kemudian teman-teman bikin tabel sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk hari ini dicukupkan sekian. Sekali lagi mohon maaf atas keterlambatannya saya di pertemuan kali ini. Jadi beresnya pun jadi malam juga ya. Mudah-mudahan teman-teman memaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah. Ini pertemuan ke-6 ya, berarti. Iya, ke-6. Kita punya Lebaran kayaknya libur dulu. Karena di reguler pun posisinya, kalau reguler posisinya udah UTS sih. Aman lah. Nanti kan kita punya space 2 pertemuan lagi mah aman, nanti bisa bareng sama reguler UASnya. Nanti panijar lah, nanti panijar yang nerangin.
kita masuknya lagi itu tanggal 22 April. Mulainya lagi 22 April. Kalau reguler mah kayaknya mah non regulernya pun sama 22 April. Jadi libur lebarannya 2 minggu. Sudah cukup informasinya? Oke, contoh apa? Ya, nanti videonya saya kirimin biasa di YouTube ya. Mudah-mudahan ini kualitasnya bagus. Oke, terima kasih sekali lagi. Silahkan boleh live. Nanti saya kirimin Excelnya ya. Silahkan live, boleh live. Ya, nuhun, Pak. Ya, sama-sama. Sama-sama Sofia. Ya udah belajarnya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Udah. Ayah mau kerja satu lagi. Namanya udah bobo. Iya. Kan mamanya kan lagi bobo lagi. Ayah. Wow, ada bintangnya. Ayah menangnya sampai 50. Namanya udah bobo. Iya, nanti OS-nya udah membeku dari coklat yang ada susunya. Ayah. Ya kerja lagi. Enggak, udah. Karena ya mau tinggal kue kartu. Karena di mana kue kartunya? Iya, Apa? tadi
Mama mau bikinin es yang seperti diet.